Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga, yaitu nama sungai yang melewati kota yang saat ini kita kenal dengan sebutan Bekasi. Kota Bekasi mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman. Dimulai dari zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, dan perang kemerdekaan hingga zaman Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan sosok Pak Subawa. Bapak Subawa ini tadinya adalah seorang operator pabrik. Beliau berjuang memastikan keberlangsungan hidupnya dengan kuliah sambil kerja. Hingga sampai saat ini, beliau telah meraih keberhasilan dalam kehidupannya. Penasaran? Mari kita undang Pak Subawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subawa. Saya lahir di Yogyakarta 25 Juli 1982. Saat ini saya tinggal di Jatibening, Bekasi. Saat ini saya bekerja di PT Sekiso Industri Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan bergerak dalam bidang manufacturing ya. Dia adalah second layernya customer Toyota dan Daihatsu. Dia adalah untuk otomotif ya, komponen otomotif. Seperti itu. Saya bagian BPIC yang merencanakan kegiatan produksi dari hulu sampai hilir. Selain bekerja, saat ini saya juga mengajar sebagai dosen di Universitas Bina Insani. Tentunya dengan kerjaan ini saya bisa mengimplementasikan kemampuan saya dan bisa menularkan ilmu yang saya dapat di perusahaan untuk orang lain, khususnya yang melanjutkan kuliah seperti itu. Mungkin pesan dari saya ya bagi adik-adik SMK yang sudah bekerja ataupun mau melanjutkan lagi ya, tolong digunakan
waktu sebaik mungkin, seperti itu. Artinya perbaikilah kualitas hidup kita dengan memanfaatkan waktu yang ada. Nah, terutama yang sudah bekerja dan ingin melanjutkan kuliah lagi, terbuka kesempatan Anda ya untuk menapak hari esok yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, dari hasil wawancara tadi dengan Bapak Subawa dapat disimpulkan bahwa kita harus terus belajar dan belajar untuk menyongsong masa depan yang lebih menantang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Agung Wibowo. Sapaan saya atau panggilan saya adalah Agung. Alhamdulillah saat ini saya sudah bekerja di PT Sinarindo Warisana Elektrik dari tahun 2010 hingga sekarang. Dan terus terang saya bekerja di PT Sinarindo itu masih lulusan, waktu itu diterima lulusan SMA dengan jurusan IPA. Akan tetapi dengan hanya background saya yang SMA, maka agak susah untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi atau jabatan lebih tinggi. Untuk itu saya lanjutkan kuliah kembali. Walaupun di usia saya yang sudah tidak muda lagi, apalagi saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu, saya tetap melakukan kegiatan untuk mengikuti kuliah. Kuliah saya di Bina Insani, di Universitas Bina Insani, itu mengambil jurusan manajemen administrasi dan bisnis. Di mana hal itu berhubungan dengan pekerjaan yang saya tekuni, karena saya di PT Sinarindo Warisana Elektrik itu sebagai manajemen representatif. Dan itu semua kurang cukup jika saya hanya sebagai SMA, karena kan jika untuk menjadi seorang manajer itu paling nggak lulusan S1 atau D3 lah minimalnya. Dan kesibukan saya bekerja, saya tetap luangkan waktu saya untuk berkuliah, untuk menempuh ilmu lagi, untuk mendapatkan ilmu lagi yang lebih banyak lagi. Itu semua saya jalani untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah lagi ke depannya, karena kita tidak tahu persaingan itu semakin banyak, semakin sempit, dan semakin banyak orang yang lulusannya S1. Jadi kalau kita hanya bertahan sebagai SMA saja ya tidak cukup gitu. Apalagi kalau misalkan kita hanya sebagai operator produksi. Begitu bagi teman-teman yang belum kuliah, saya anjurkan untuk segera kuliah. Kalau memang biayanya belum cukup, maka bisa bekerja dulu sebagai apapun, itu jalani pekerjaan tersebut. Akan tetapi jangan lupakan untuk kuliahnya. Jadi tetap semangat. Salam dari saya Dwi Agung Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Melani. Saya tinggal di Bantar Gebang. Saya bekerja sebagai operator produksi di PT Yoyongsel Buton atau PT Kancing. Sebelumnya saya sudah pernah bekerja juga sebagai operator produksi di PT Jua Indonesia dan PT Gaya Gemilang. Karena yang pertama itu posisi pekerjaan saya itu hanya sebagai operator produksi, saya ingin jabatan saya lebih baik lagi dari ini. Maka saya berniat untuk kuliah sambil bekerja. Dan untuk masa depan saya yang lebih baik lagi, maka saya juga berniat untuk kuliah. Kenapa saya kuliah sambil bekerja? Yang pertama, untuk meringankan beban orang tua dalam membiayai kuliah, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, dan untuk karir yang lebih baik lagi di masa depan yang sukses. Nah, jadi teman-teman, jika kalian ingin kuliah tetapi tidak memiliki biaya, maka kalian bisa kuliah sambil bekerja seperti saya. Ayo teman-teman, diniatkan lagi untuk kuliah, karena di zaman sekarang ini pekerjaan juga sangat susah. Banyak juga di luar sana yang masih pengangguran. Saya pribadi juga saya sudah merasakan gimana rasanya mencari kerja hanya berijazah SMK. Jadi ayo teman-teman, diniatkan lagi untuk kuliah, karena kuliah juga untuk masa depan kita yang lebih baik lagi.
Baik, saat ini saya sedang bersama Bapak Henry Suharli. Boleh kenalan dulu Pak? Ya, terima kasih. Nama saya Henry Suharli. Saya HRD di sebuah perusahaan asing PMA asal Jepang. Sudah lebih kurang 10 tahun sebagai HRD dan 20 tahun di manufacturing. Boleh memperkenalkan dulu mengenai sistem rekrutmen operator di perusahaan Bapak bagaimana dulu Pak? Tentunya bicara rekrutmen kita cari kandidat-kandidat terbaik, terutama fresh ya, fresh. Nah, kemudian ketika mereka sudah bekerja, tentu tidak bisa kita lakukan permanen, harus ada proses kontrak. Di dalam kontrak ini kalau bicara legal itu ada dua kali proses, dua kali kontrak. Nah, untuk menjadi karyawan pabrik ini, kalau saya bilang sangat ketat ya, sangat ketat. Terutama mungkin bicara kompetensi. Nah, kompetensi ini benar-benar dihitung kemampuan si karyawan tersebut. Itu ketika itu memungkinkan dia untuk permanen. Tapi ada faktor lain yang menjadi acuan. Yang pertama mungkin kondisi perusahaan. Ya, kondisi perusahaan itu ketika dia stabil, kita butuhkan, mungkin kesempatan itu ada. Yang kedua adanya kandidat-kandidat atau orang-orang lain yang mungkin lebih baik ya. Yang ketiga tentunya juga perusahaan tidak mau mengambil risiko ketika untuk mempermanenkan karyawan, kita sudah harus memikirkan hidupnya sampai pensiun. Nah, ini kosnya sangat tinggi sekali. Biasanya lebih cenderung ketika itu belum memungkinkan, kita tidak akan lakukan. Kemudian yang paling penting lagi, kondisi ekonomi yang dinamis. Nah, ketika ekonomi itu turun, contohnya sekarang COVID-19, otomatis perusahaan tidak pakai, perusahaan akan putus. Nanti kita lihat nanti perkembangannya. Seperti itu kondisinya kalau di perusahaan. Jadi yang itu intinya ya keuntungan bagi perusahaan apa itu sepertinya. Kalau hukum kita sebenarnya saya pikir lebih baik, tapi itu juga disesuaikan dengan kemajuan perusahaan seperti itu. Terima kasih. Oke. Halo, apa kabar? Boleh kenalan dulu Pak? Oh iya, tentu saja. Oke, baik. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Muiz. Saya rektor dari kampus Bina Insani University. Luar biasa. Firman, Ya. senang kenal dengan Firman. Tos dulu. Ya, Pak. Wih, silakan. Adakah sih Pak pesan-pesan buat kita semua gitu? Insya Allah ada. Baik, saudara-saudara semua, luar biasa. Kita sudah menyaksikan bagaimana sejarah hidupnya seorang bapak ya yang bernama Pak Subawa ya. Dari cerita Pak Subawa jadi operator, kemudian merasa kehidupan perlu masa depannya untuk pasti gitu, maka kemudian dia melanjutkan studi. Nah, kemudian dengan studinya dia bisa meningkatkan karirnya. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menikmati kesuksesan dari karirnya. Nah, itu perlu kita contoh ya, bahwa kita senantiasa terus belajar. Gunanya apa? Karena tantangan ke depan itu akan terasa semakin sulit dan semakin menantang. Oleh karena itu makanya kita harus siapkan kompetensi yang bisa untuk menjawab semua tantangan tersebut. Terima kasih atas inspirasi dan motivasinya. Mohon izin untuk mengakhiri sesi ini. Sip. Terima kasih. Oke.